Gitu. Tapi kalau di Bekam itu Pak Ivan, sebenarnya memang harus sebulan sekali kah atau apakah? Gimana sih kok konsep konsep dasarnya Bekam itu? Selain sunnah kan memang sunnah kan ya? Iya, insya Allah itu kan bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Pak, tegang gitu Pak. Alhamdulillah, Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sekarang ada Pak Ivan ya. Ya. Luar biasa Pak Ivan ini. Waktunya aduh sibuk sekali ya. Sana sini Pak. Biasa. Nah, Bermanfaat buat umat ya. insya Allah. Hari ini lagi libur ya? Insya Allah saat ini lagi libur. Mm-hmm. Biasanya sibuk ya dengan kegiatan harian. Kegiatan harian apa sih? Kegiatan hariannya ya saya sehari-hari insya Allah jadi terapis di Terapis. salah satu klinik bekam di Jawa Barat intinya sih, karena cabangnya alhamdulillah sudah lumayan banyak. Berarti seringnya mah cabang yang di Cimahi berarti? Ya, saat ini ditempatkan di Cimahi. Pak Ivan, namanya teh Ivan apa Pak? Ivan Sofyan. Ivan Sofyan. Ya, kalau di Kutab ada Ustadz yang namanya hampir mirip dengan saya. Ustadz Ivan Sofyan. Ustadz Opan. Beda. Sama-sama terapis ya? Dulunya iya beliau. Beliau terapis juga. Kenapa nama Sofyan itu terapis ya atau? Paluan. Nah, Pak Ivan, kan kegiatan itu sekarang terapis. Nah, sebelum jadi terapis tuh apakah ada kursus dulu atau apa sih? Mungkin sebelum masuk ke jadi terapis dulu pernah beberapa tempat mungkin ya. Terus dulu pernah jadi pramuniaga di salah satu retail, pernah jadi tukang foto juga nih. Tukang foto. Pantesan waktu itu pernah jadi ada waktu acara halal bihalal ya? Iya. Yang foto teh. Foto amatir. Gitu. Dan untuk masa jadi terapis itu mungkin pas awal nikah ya. Awal nikah istri yang ngajak karena istri yang lebih dulu jadi terapis gitu. Istri lebih senior lah dari saya. Gitu. Dulunya awal gitu. Kenapa memilih terapis? Diajak sama istri? Ya. Atau memang ada passion suka? Kalau passion enggak. Justru saya awal sekolah kan istilahnya jurusan kejuruan ya, elektro gitu. Jurusan elektro. Ya. Lu di SMK mana? SMK Pusdikub Kalidam. Kalidam. Iya. Gitu. Dari situ langsung kerja dulu sempat. Kerja dulu di retail 2 tahun, keluar desain, terus oleh kakak kan bingung waktu itu kerja apa lagi. Pernah sebelum masuk ke retail itu pernah kursus. Desain grafis. Akhirnya waktu itu kakak, kamu kan dulu pernah belajar desain grafis katanya, bisa nggak mau nggak katanya ada lowongan untuk ya misalnya di tempat foto studio. Ya bingung karena nggak punya basic. Sebenarnya itu kan hanya sekadar istilahnya waktu belajar desain itu kegiatan lah daripada nganggur gitu. Ngisi waktu luang. Ternyata ya bermanfaat ketika tadi diterapkan gitu. Itu pun belajar dengan senior juga karena kan cara misalkan motonya seperti apa, cara desain fotonya seperti apa, sampai mencetak ke mesinnya itu diajarin ya. Itu kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Nganggur lagi. Ya alhamdulillah bukan nganggur sih waktu itu udah dari studio foto itu nikah lah ya. Allah nikah, terus istri itu mungkin karena kan istri pertama ketika awalnya kerjaan di Jakarta, di klinik Jakarta, pindah ke Bandung setelah nikah. Waktu itu ngantar atau jemput istri itu lumayan jarak kerjaan saya di tempat foto dan istri itu agak jauh, jadi sering janjian di mana ketemu gitu. Iya. Karena juga padahal udah nikah ya tapi janjian gitu di mana. Lucu kayaknya. Karena juga mungkin istri biasa pulang pergi dari Jakarta ke sana Jatinangor karena rumah tinggalnya dulu di situ. Terus ya janjian misalkan di mana, karena mungkin istri baru pertama naik angkot gitu ya, malam-malam pulang, sering nangis. Kenapa? Takut katanya, karena kan nggak saya jemput gitu. Di situ
Abi gimana, katakan ada lowongan dan juga pelatihan jadi terapis waktu di tempat kerja istri itu. Akhirnya katanya mau nggak jadi terapis, katanya. Tapi Abi masih kerja, ya nggak apa-apa, coba aja katanya. Misalnya bilang ke yang punya studio fotonya, alhamdulillah sih baik meskipun orang Chinese gitu ya, tapi memberi kesempatan karena saya juga menyampaikan kalau misalkan nanti saya lulus bisa seleksi itu ya mungkin akan resign. Awalnya yang punya juga mungkin bingung karena ya satu-satunya orang yang diandalkan di situ gitu. Tapi ada lagi yang baru, cuma syaratnya kamu harus ngajarin dulu katanya, ini sampai bisa baik training dulu ya. Nah, ada MOU dulu gitu. Ada MOU dulu ya. Alhamdulillah setelah saya lulus seleksi dan yang diajarkan yang baru ini bisa, ya saya desain gitu. Alhamdulillah gitu sih. Oh, awalnya dari situ. Kenapa pas beres SMK dulu kan sekolah ngambil elektro nih. Nah, elektro sendiri itu memang keinginan atau nggak ada pilihan lagi? Gini, karena kan orang tua dulu itu yang penting udah keluar udah yang penting bisa kerja. Punya skill. Iya, itunya itu. Sebetulnya saya juga antara dulu mesin kan, jurusannya dari mesin dan elektro. Dan biasanya karena karena bingung atau misalkan karena belum tahu, ya ikutin apa ya keinginan orang tua. Itu aja sih intinya gitu. Berapa bersaudara Pak Ivan? Kalau keseluruhan mungkin 11. 11? Cuma ya mungkin ada flashbacknya, saya itu sudah itu ada yang beda ayah dan beda ibu gitu. Ya kalau diceritain panjang sih. Wah, ini menarik nih. Bisa berapa episode yang diceritain. Jadi 11 bersaudara semua. Cuma ya kalau dari ayah dan ibu yang ibu kandung gitu dan ayah ya mungkin saya tunggal. Oh, tunggal. Kalau yang lain ada dari pihak ke pihak ayah, ada yang kakak itu 5 dari pihak ayah. Ibu kan 4. Oh, kalau Pak Ivan tuh dari dua-duanya ini tunggal. Oh, bungsu berarti ya? Bungsu dan hiji-hijina. Iya, insyaallah. Oh, jadi dulu milih menang mending merenya. Jadi dibanding mesin mending elektro gitu ya? Iya. Meskipun secara ilmu mungkin kalau jadi terapis itu saya juga bingung. Gitu. Oh, jadi dari sana terus kerja di retail kurang lebih 2,5 tahun. Kenapa nggak betah atau gimana di retail kerja? Pertama ya ke waktu sholat ya. Waktu sholat terutama ya, waktu sholat agak keganggu. Terutama kalau sholat Jumat gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa. Nggak bisa sholat Jumat? Nggak bisa, karena kan harus jagain toko itu. Oh. Gitu. Terus kalau pas hari raya, pas lebaran, waktunya terbatas. Kita mungkin harus masuk jam 10. Ya, misalkan jam 10 pagi. Iya. Nggak libur gitu lebaran? Nggak libur. Jadi pas orang lain udah mungkin sholat Id, maaf-maafan sama orang tua, harus kerja lagi. Itu kan jadi dilema ya. Iya, gitu. Privasi banget ya. Gitu ya, seperti itu. Dan intinya sebetulnya ya salah satu itu yang dasarnya. Yang kedua, ketidaknyamanan. Dan kan di toko itu masih kayak alkohol masih ada yang dijual. Gitu. Yang saya pikir juga ya mungkin sekarang yang flashbacknya sekarang mungkin belajar ilmu agama ya gitu, mendalami keberkahannya itu. Ya misalkan gaji UMR tapi habis saya nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Tapi waktu kerja di mana ya, di foto meskipun gaji sangat minim gitu, tapi alhamdulillah cukup. Sampai kan tadi bisa nikah. Ya, nah itu saya juga ketika awal mau nikah itu bingung, untuk beli mahar pun masih bingung, masih belum ada. Padahal bisa 3 bulan lagi misalkan mau nikah. Nah itu juga qadarullah, Allah mungkin mau menolong ya. Jadi ketika mau nikah itu mahar belum cukup, belum ada, buat biaya nikah juga belum ada. Tapi ketika mau beberapa pekan mau hari AHA itu Allah berikan pertolongan, ada yang ngasih dari saudara, kakak-kakak yang buat modal nikah. Masya Allah gitu ya. Betul, ketika mau nikah harus lurusin niat juga. Nah tuh Mas Gun, lurusin niat. Dia ada bujang nih satu, lurusin niat dulu. Jangan takut ya.
Ya gitu kan sesuai dengan firman Allah ya. Kita mau nikah, mau menyempurnakan agama ya pasti Allah tolong gitu. Ya, benar-benar. Saya juga ngerasain yang sama tuh. Amin 1 bulan. Gitu, Masya Allah. Luar biasa ya. Nah dari situ akhirnya tadi kan ke fotografi ya, belajar di kerja di fotografer, jadi fotografer ya di studio foto atau gimana sih? Studio foto kecil sih, biji film gitu, cuma ya masih kecil lah itu. Tokonya, gitu. Dari situ langsung jadi terapis sampai sekarang. Nah pas training itu berapa lama sih training terapis itu? Kalau bentuknya pesantren atau gimana si bentuknya terapisnya? pesantren. Cuma kan kalau saya sudah nikah ya, jadi boleh pulang. Kalau yang misalkan yang singgah-singgah atau yang agak jauh dia nginep. Nginep di sana. Atau ngekos lah bareng-bareng temennya gitu. Kalau dulu masih di Geger Kalong, lokasi pelatihannya gitu. Sekarang mah di Keutamaan Istri bukan ya, di situ? Ya. Oh ya. Ya. Tahu berarti saya itu mereknya apa. Insya Allah. Nah, selama terapis nih, pernah nggak Pak Ivan menemukan hal-hal yang di luar Nurul gitu? Yang, wah ini cerita-cerita yang bikin sampai segininya ada nggak sih? Ketika mengalami jadi terapis, kan terapis itu langsung berhubungan dalam artian langsung sama personal kan. Kadang-kadang ada keluhan, ada apa. Pernah menemukan yang gimana gitu? Banyak ya? Banyak. Ya contoh diantaranya pasien yang diabetesnya sudah akut, ya, sudah lukanya sudah membusuk gitu. Dan itu harus kita hadapin gitu. Kalau teman-teman saya mungkin ya waktu itu, udah aja mau Pak Ivan, karena mungkin jijik ya lihat lukanya. Ya mau tidak mau dari situ jiwa sosial kita harus tumbuh gitu. Saya juga membayangkan kalau ini orang tua saya bagaimana gitu. Sampai kan si luka itu sampai dibungkus kresek karena baunya gitu ya, basah kan. Ya ya diterapi lah gitu. Ya, sama mungkin berapa kali terapi ya waktu itu di klinik yang di Cibaduyut dulu. Gitu. Siap ganti. Apa ya? Ganti-gantian ya teh. Gitu. Saya mah bukan bekem. Kalau ada kayak gitu lagi gitu. Tapi kalau di bekam itu Pak Ivan sebenarnya memang harus sebulan sekali kah atau apakah? Gimana sih konsep dasarnya bekam itu? Selain sunnah kan memang sunnah kan ya? Iya, insya Allah itu kan bagian dari sunnah Rasulullah SAW yang pernah mengerjakan dan juga ya kita sebagai umatnya juga ternyata banyak hikmah dari bekam itu sendiri gitu ya. Selain mungkin ke darah kita lebih bersih, dalam artian dengan sel-selnya lebih baik, juga imunitas tubuh lebih baik. Jadi konsep bekam itu sederhana sebetulnya, dikop ya, pengkopan, pelukaan, dikop lagi semua sampai mengeluarkan darah tadi, dan kalau sudah beres sudah gitu. Seperti konsepnya seperti itu sih sebetulnya. Cuma kan seiring waktu perjalanan banyak alat-alat yang lebih praktis, lebih istilahnya lebih modern gitu ya. Mungkin kan sekarang ada di inframerah dulu. Fungsinya ternyata biar ketika kondisi hangat itu kan pembuluh darah melebar. Jadi darah bekamnya lebih maksimal keluar. Gitu. Berarti harus lagi panas bagusnya mah ya? Bagusnya ya, idealnya gitu bekam itu di siang hari. Jadi ketika kondisi kita sudah beraktivitas, sudah mulai menghangat suhu tubuhnya, biasanya pembuluh darah lebih melebar, jadi ketika proses bekam lebih maksimal. Beda ada kalau misalkan apalagi terlalu malam, kondisi orang emang siklus tubuhnya sudah mulai istirahat gitu, masih dingin lah, dan cenderung kondisi cold dingin, pembuluh darahnya agak menyempit sehingga darah bekam terkadang sedikit gitu. Seperti itu. Nah, bedanya bekam sama donor darah apa? Sama atau beda? Beda karena kan sama-sama mengeluarkan darah gitu. Betul. Cuma jalur pembuluh darahnya yang diambil beda. Kalau bekam kan dari pembuluh darah kecil kapiler gitu. Nah, kalau ada fastu kan ya? Tuh fastu sama donor darah sama atau beda juga? Donor darah dengan fastu itu hampir mirip karena jalur darahnya tadi yang diambil. Cuma mungkin yang sumbatan darahnya tadi gitu. Kalau ya fastu itu. Gitu. Fastu ya.
Berarti kan ada bekam, ada fastu ya, ada yang sama apa? Lintah. Itu Ya. gimana sama lintah? Ngeri. Ada paraya juga sama Pak Ivan nih pakai lintah semua itu. Kalau lintah ya yang pernah saya baca literasinya ya itu zaman Mesir kuno sudah ada. Jadi itu dipakai sebelum kan dulu dengan sayatan dan bekam pun bisa dengan lintah. Nah, pada kasus-kasus tertentu misalkan ya yang kelebihan lintah itu salah satu ada enzim yang namanya hirudiin itu buat mengencerkan darah. Nah jadi kalau ada pengentalan darah, ada sumbatan, salah satunya dibantu dengan lintah, insya Allah lebih optimal gitu. Terutama bagi keluhan-keluhan penyakit penyempitan, terus pengentalan, terus kayak misalkan yang jantung ya, ternyata enzimnya itu juga bagus buat memulihkan kondisi pembuluh jantung juga. Nah, lintah tuh kan ketika mau terapi lintah nih langsung ditempelin aja atau dilukain dulu? Kalau misalkan memungkinkan ditempelkan sudah gigit itu bisa, tapi kalau terkadang karena namanya hewan dia harus mencium bau yang amis darah gitu, jadi bisa dilukai dengan jarum bekam dulu. Oh, dipancing gitu. Seperti itu. Kira-kira lintahnya ada tarinya gitu. Ciga vampir. Kalau lintah sebetulnya kan tidak terlihat secara kasat mata, cuma giginya emang sangat banyak gitu. Oh, giginya tuh banyak lintah tuh. Gitu. Makanya kan bekasnya itu seperti lambang Mercedes ya. Oh gitu. Gitu bentuknya. Oh. Saya baru tahu. Jadi kalau beres di lintah itu apakah ada berapa menit atau sampai lintahnya gemuk atau gimana sih? Yang pernah dulu saya belajar dari dokter Yani Quinn itu, beliau dokter tapi praktisi terapi lintah juga. 10 atau 15 menit enzimnya sudah masuk ke dalam pembuluh darah. Itu sebenarnya sudah cukup. Kecuali kalau kita ingin supaya lintahnya makan gitu ya. Jadi sampai gemuk, sampai lepas, nah itu. Jadi tidak mutlak harus sampai berjam-jam ditempelin gitu, enggak. Gitu. Kalau di tempat bekam saya mungkin maksimal 1 jam. Maksimal 1 jam. Itu 1 jam. Nanti kalau misalnya menempel dilepasin aja. Wah, ini menarik nih, bekam harus ada sesi khusus ya. Insya Ini pertanyaan tentang bekam satu lagi nih, Ane penasaran. Kalau bekam terus tertidur, Ane sering kalau bekam tertidur itu nggak apa-apa. Tunduk yang jelas saking enaknya kadang-kadang. Ketika proses bekam kan dia merangsang hormon endorfin, relaksasi. Endorfin. Ya, kadang beberapa kondisi orang pasti relax tidur gitu. Nah, cuma waktu itu saya pernah dapat referensi juga, idealnya tidak tidur. Oh, idealnya jangan tidur. Tapi parah tuh. Tapi ya kadang ya karena saking relaksnya nyaman ketika proses bekam ya pasti ngantuk gitu. Ngantuk. Tapi nggak jadi masalah kalau tidur. Nggak jadi masalah sebetulnya. Jadi masalah yang seperti serius enggak. Ini luar biasa nih mamanya. Aduh. Nah, bekam ini kan seringnya di tempat kerjanya. Nah, saya di tempat di mana lagi nih, Pak Ivan? Sejauh Atau ke rumah-rumah juga ada gitu. ya dulu ke rumah juga pas transisi COVID ya. Hanya kan orang masih takut untuk keluar. Nah, waktu itu masih ada program dari klinik itu bekam ke rumah lah. Kalau misalnya bekam OTW kayak gitu. OTW. Oke, tungguan we. Gitu. Jadi kegiatan sekarang terapi selain itu juga Anda sering lihat Pak Ivan mengantar anak ya. Sering tuh gitu. Nah, Anda kan sekolah di Kutab ya? Iya. Nah, awal mulanya nih Pak Ivan kenapa memilih pendidikan anak itu di Kutab? Kan banyak tuh sekolah-sekolah gitu. Awalnya mungkin sharing dengan istri ya. Kalau istri awalnya emang sebelum-sebelumnya saya dan istri itu mencari sekolah yang ini Islami gitu ya. Cuma ingin beda dengan konsep pendidikan yang sekarang. Karena kan ya konsep pendidikan yang sekarang yang dialami kita dulu juga, aduh masya Allah pelajaran SD itu berjubel gitu ya. Yeah. Dan bisa diaplikasikan ke masa depan atau misalnya saat ini tuh hanya beberapa gitu. Kalau bawa buku sampai beratnya agak kan ya, seperti itu. Nah ketika itu nyari-nyari gitu ya qadarullah ketika itu istri satu angkatan ya pernah satu klinik dengan Ustadz Opan yang saat ini mengajar di Kutab juga. Dulu kan teman satu klinik begitu kan dengan istrinya.
ngobrol-ngobrol lah tentang kutab gitu. Dulu masih di wacananya di Kutab Cimahi. Karena waktu itu daftar tapi qadarullah nggak ada konfirmasi dari pihak sana, juga nggak ada istilahnya ujian wawancara atau seleksi. Nah akhirnya Ustadz Ovan juga bilang nanti mau buka di Bandung Barat waktu itu. Oh gitu katanya. Nah setelah itu saya temulah dengan istri itu. Pas di sana ya alhamdulillah ketemunya sama Ustadz Rendi. Gitu ya. Ustadz Rendi, terus itu Ustadz Guswit ya. Dari situ sedikit banyak ngobrol-ngobrol dan ada konsepnya beda ya seperti ini gitu. Nah ada ketertarikan juga dari sharing dengan istri, udah ya ikutin gitu. Nah dari situ sih. Gitu. Jadi awalnya memang nyari sekolah Islam tapi muatannya tidak terlalu banyak ya secara ininya. Padahal pada kenyataannya sekolahnya juga orang tua aja. Iya betul. Nah setelah anak di Kutab nih, yang dampak terhadap keluarga ada nggak sih? Ya alhamdulillah untuk misalkan dampak kepada keluarga, orang tuanya belajar. Biasanya kan ya kalau sekolah umum kan hanya mengantar saja, pulang mengantar pulang gitu. Juga yang saya rasakan sejauh ini seperti halnya saya dengan Pak Ukun dan ayah yang lain sering kumpul, yang mungkin di sekolah lain nggak ada seperti itu. Ya, tidak ada sharing atau orang tua ketemu sering kumpul bareng gitu, ngobrol tentang sekolah anak, tentang anak. Yang mungkin dirasakannya itu. Gitu yang jadi orang tuanya banyak didebatkan, banyak belajar juga gitu ya. Yang saya rasakan itu sih sebetulnya. Luar biasa. Dan sekarang Pak Ivan terlibat masuk dalam organisasi orang tua juga ya. Tapi nanti kita bahas di episode selanjutnya karena ini spesialisnya harus sama Ustadz Firman Safaat. Karena beliau itu dari namanya tuh namanya Firman, membawa firman untuk memberikan syafaat kepada umat. Nuhun pisan Pak Ivan ya. Sudah meluangkan waktunya di podcast nih teman ayah. Mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol lagi nih, wajib harus dijadwalkan lagi nih tentang Tibun Nabawi ya, kayaknya banyak nih Pak Ivan nih, harus digali-gali terus ya. Mudah-mudahan hatur nuhun pisan Pak Ivan ya teman ayah. Mudah-mudahan ini yang kita sharingan ini baru tipis-tipisnya sama Pak Ivan. Nanti kita akan ngobrol lagi insya Allah lebih dalam lagi mengenai Tibun Nabawi itu seperti apa ya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.